مصطفى مصطفى منبع للصفا. Tempat balasan bagi orang-orang yang beriman disebabkan oleh karena dunia tidak mencukupi untuk menerima pemberian yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman daripada pemberian-pemberian akhirat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang sangat besar dan balasan yang sangat besar yang tidak dapat ditampung atau diterima oleh tempat yang tidak kekal, yaitu dunia. Allah memberikan atau menjadikan akhirat ini sebagai tempat balasan bagi orang beriman, karena apa yang akan diberi oleh Allah di akhirat kalau diberikan di dunia, dunia tak cukup untuk nak terima. Menggambarkan betapa sempitnya dunia. Menggambarkan betapa tidak memiliki ruang yang cukup dunia ini, walaupun dihuni oleh 7 billion manusia. Walaupun kapasitinya atau keluasan dunia ini sangat luas, tetapi berbandingkan kepada akhirat dan apa yang Allah sediakan untuk mereka di negeri akhirat, dunia yang luas ini kecil. Dunia yang luas ini sempit. Di sini kita diajak untuk menimbang dan membandingkan apa yang Allah sediakan untuk orang beriman di akhirat dengan sedikit masa kesusahan yang dilalui oleh seseorang di dunia. Orang itu kalau memancing dan memberikan umpan dalam memancing untuk mendapat ikan yang lebih besar, dan kalau sudah dapat, dia tak akan ingat kepada umpan yang dia jadikan sebab untuk dapat ikan besar, karena sudah dapat. Kehidupan di dunia ini adalah sedikit yang perlu untuk kita korbankan daripada masa, tenaga, pikiran, harta untuk menerima apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa hadis menceritakan betapa besarnya pemberian di akhirat, dan seorang itu akan mengenali dan mengetahui serta meyakini besarnya pemberian di akhirat bergantung dengan imannya kepada akhirat. Semakin orang itu kuat iman kepada akhirat, semakin dia tahu apa yang diberikan oleh Allah di akhirat. Semakin orang memandang jauh akan hari akhirat, semakin dia melihat besar keduniaan. Dia otomatik macam itu. Yang melihat besar kepada akhirat akan melihat kecil pada dunia. Yang melihat jauh pada akhirat akan melihat besar pada dunia. Kata baginda Rasulullah SAW diceritakan tentang seorang yang terakhir akan masuk surga. Kalau tidak silap namanya Luka. Nabi ada sebut orang terakhir yang akan masuk surga. Selepas itu sudah last one. Dalam hadis dinyatakan orang terakhir yang masuk surga ini, dan keluasan surga miliknya itu 10 kali ganda dunia. Satu orang. Ya, kita macam mana nak bayangkan itu betapa besarnya dunia ini kalau ini kepada orang biasa, orang yang paling terakhir masuk surga. Lalu agaknya untuk para anbiya macam mana, untuk para aulia macam mana, untuk orang-orang yang beriman yang lain yang istiqamah dalam iman macam mana.
Oleh sebab yang demikian, orang yang menyadari tentang kehidupan di akhirat itu akan melihat kehidupan di dunia ini penuh dengan tidak keselesaan. Disebabkan oleh kerana dunia ini adalah tempat untuk menanam, akhirat adalah tempat untuk menuai. Katanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di surga ini ada pokok namanya tuba. Namanya tuba. Pokok itu rindang. Kalau berjalan, itu boleh 100 tahun perjalanan. Pokoknya saja. So, dijelaskan sedemikian oleh Nabi SAW dan diberitahukan kepada kita, bukan untuk kita berkhayal atau kita lebih melihat macam mana ya, dengan akal mujarrad, tapi ini untuk memberikan, menanamkan targhib, yani supaya kita ini terpanggil bahwasanya kehidupan yang akan datang dengan dasar iman yang kita yakini akan ada kehidupan di masa akan datang itu jauh lebih nikmat daripada apa yang kita rasakan nikmat di atas muka bumi ini. Hanya yang perlu dituntut adalah tidak membandingkan kenikmatan di dunia untuk didahulukan yang menyebabkan ruginya kenikmatan di akhirat. Jadi kita korbankan di sini untuk dapat di sana. Faham tom? Hada berkenaan dengan bagaimana keluasan akhirat atau surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi dunia ini berbandingkan akhirat sempit pada space-nya, sempit pada pemberiannya. Isinya pun juga sempit. Dunia ini tidak mencukupi satu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang beriman di negeri akhirat. Baik itu dari segi kualitinya, apatah lagi baik itu size-nya ataupun kualiti pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Walihada dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Dan tidak sesiapa yang dapat mengetahui apa yang disimpan oleh Allah daripada kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti yang akan diberikan oleh Allah kepada orang beriman sebagai balasan ke atas perbuatan mereka di dunia. Baginda bersabda, "A'dadtu li ibadi," dalam hadits qudsi, "A'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh pemberian yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas pun di hati manusia. Lalu satu hari baginda Rasulullah SAW diberi kain sutra. Kalau tidak salah warnanya biru. Pemberian daripada seorang raja Kristen Rom kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian pakaian itu dibuka dan dilihatlah indahnya. Dalam satu riwayat katanya dipakai oleh Nabi SAW. Maka timbul masalah, adakah memakai kain sutra itu boleh atau tidak bagi laki-laki, sementara dalam hadis cukup jelas bahwasanya kain sutra dan emas itu haram bagi laki-laki dari kalangan umatku, halal bagi kaum wanita. Jadi ulama mengatakan bahwa itu adalah khususiyah untuk Nabi atau sebelum berlakunya pengharaman memakai kain sutra. Falhasil, itu bukan poinnya, tapi yang poinnya adalah ketika Nabi menunjukkan kain sutra itu, sahabat Nabi melihat indahnya kain sutra itu, so dia pun teringin, atau melihat indahnya sesuatu itu terpikat. Dan itu adalah hal yang wajar karena sifat manusia semula jadi hubbi ba'ala hubbil jamal, manusia itu sifat semula jadinya suka kepada keindahan. Dan yang namanya indah mesti menarik perhatian. Cuma perbedaannya adalah ada orang melihat keindahan ingin memilikinya, ada orang melihat keindahan hanya melihat kebesaran Allah akan ciptaannya yang indah. Ketika sahabat ini melihat keindahan kain sutra yang ada pada baginda Rasulullah SAW, maka Nabi pun melihat tanda pada wajah sahabat ini melihat indahnya kain sutra itu. Maksudnya, wah, lebih kurang macam itu.
Maka baginda bersabda, la manadilu Sa'din fil jannah ahsanu min hada. Sa'ad bin Mu'adz dia punya tisu atau dia punya sapu tangan. Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih indah daripada kain sutra yang kamu nampak ini. Yakni ingin memberitahukan bahwa supaya tidak seseorang itu melihat keindahan hanya terhenti kepada keindahan keduniaan tanpa melihat keindahan yang sebenar di akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman. Supaya tidak terhenti keyakinan orang-orang beriman kepada keindahan itu hanya kepada keduniaan, melebihi daripada dia membandingkan dengan keindahan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Supaya tidak karena keindahan di dunia diharamkan keindahan di akhirat. Makanya lebih bandingkan ini kain sutra yang nampak cantik ini dengan sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabat Nabi SAW yang gugur dalam peperangan. Yang pada saat gugurnya dalam peperangan itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergegar menyambut kedatangan Sa'ad bin Mu'adz. Katanya ini sapu tangannya lebih indah daripada surga, apatah lagi pakaiannya. Di surga itu semua jadi raja, semuanya jadi raja. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu dalam surat apa itu? Surat Al-Insan. Mulkan kabira. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang masuk surga mulkan, kerajaan kabira yang besar. So tak ada jadi rakyat, semua jadi raja di situ. Semuanya jadi sultan. Yang lain yang serve orang lain. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Di surga ini akan berkeliling wildan, anak-anak kecil. Anak-anak kecil dimaksudkan ini anak-anak orang-orang di dunia yang meninggal dalam keadaan masih bayi atau belum baligh akan dijadikan pelayan di surga untuk melayan kepada penghuni surga. Mereka berwatuf dan berkeliling untuk melayan kepada mereka. Kalau kamu melihat kepada mereka yang berada di surga, mereka mendapatkan nikmat dan kerajaan yang besar. Yang bagi tahu kerajaan Allah. Yang bagi tahu kerajaan itu besar juga Allah. Apa nak dibandingkan kerajaan dan kekuasaan di dunia yang ikut space saja hanya berapa kilometer sahaja di dunia ini berbandingkan dengan kerajaan besar yang Allah bagi tahu di akhirat. Jadi orang yang beriman di dunia akan jadi raja nanti di akhirat bila masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minhum. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW didatangkan di akhirat nanti orang yang paling susah di dunia, yang paling susah hidupnya di dunia. Kemudian satu daripada jari jemarinya atau anggota badannya diberikan rasa nikmat surga. Kemudian ditanya, kamu pernah hidup susah? Katanya aku tak pernah hidup susah. Baru sebahagian anggotanya rasa nikmat surga, lupa kesusahan sepanjang hayat di dunia. Sebaliknya pun sama. Orang yang hidup di dunia nikmat, senang, tapi dalam keadaan dia mengingkar, dalam keadaan dia bermaksiat, dalam keadaan tidak patuh, maka ketika disentuh sedikit bahagian daripada anggota badannya di neraka, ditanya, adakah kamu merasakan nikmat hidup di dunia? Katanya, aku tak pernah hidup nikmat sedikit pun di dunia. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Apa sebabnya menipu? Tak ada realitinya. Apa buktinya tak ada realitinya? Bila kita menikmati kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak hilang. Kenikmatan nafsu hilang. Kenikmatan masa muda hilang juga, akan tukar jadi tua nanti. Dah tak ada nafsu lagi dah. Kenikmatan harta sampai kepada suatu peringkat kita tak tahu nak buat apa dengan harta. Kenikmatan mata boleh melihat, lama-lama akan jadi lemah. Pendengaran pun sama, badan pun sama. Apa yang nikmat ada di dunia?
kenikmatannya itu sama, awal memiliki sampai terus, tak ada. Lama-lama juga akan menjadi biasa juga. Tapi kenikmatan di akhirat ada, jadi diperbaharui sekali. Setiap saat diperbaharui kenikmatan di akhirat, dan tak ada nikmat di akhirat yang sama rasanya semalam dengan hari ini. Sampai dikatakan dalam Al-Quranul Karim ketika menceritakan tentang kenikmatan syurga, wa utubihi mutasyabiha. Orang di syurga itu diberi kenikmatan yang serupa tapi tak sama. Katanya makan makanan buah-buahan satu, makan lagi yang kedua lebih nikmat daripada yang pertama, yang ketiga lebih nikmat daripada yang kedua, dan begitu seterusnya. Kenikmatan tanpa henti. Ada kenikmatan di syurga. La ilaha illallah. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang di hidupnya di dunia orang-orang biasa, tapi di surga dia hidup dengan gagah perkasa, padahal di hidup dunia dia miskin, dia susah. Salah seorang daripada mereka namanya Ummu Mihjan, seorang perempuan, tugasnya sebagai cleaner masjid. Suatu hari ketika meninggal dunia diziarahi oleh Rasulullah. Kemudian ditanya, "Ya Ummu Mihjan, apa kamu dapat di dalam sana?" Katanya kalau diizinkan untuk menjawab, dia akan beritahu sebaik-baik nikmat di dunia itu membersihkan masjid. Katanya dia diberikan pakaian dengan pakaian yang cantik, padahal ya perempuan kulit hitam tugasnya sebagai pembersih masjid saja. Itu di barzakhnya, belum lagi di akhiratnya. Kenikmatan yang tak tergambarkan. Nah.